Apa efeknya? Kan gamai gini, orang yang menjalankan syariat tidak menjalankan syariat ya. Kalau menjalankan syariat pahala, nggak menjalankan syariat dosa. Nah, ketika ada orang yang beradab dan tidak beradab, implikasinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita seperti biasa ya, Dijebak oleh kru. dijebak oleh kru untuk membahas sesuatu yang sangat tidak sesuai dengan narasumbernya menurut saya. Benar, ini hal yang tidak kayaknya matching dengan yuk ngaji, tapi akhirnya kita bahas juga. Adab itu kalau asal A. Antara D. domba A atau atau B. babi. Batal kan parah. Kan sesuai latar belakang keluarga. Iya. Keluarga Cina. Akhirnya memilih domba. Iya. Itu babi. Karena babi nggak Karena boleh. sudah D-nya domba. Kalau D-nya duit, Tapi Iya. dombanya tersesat. kalau duit antara duit Atau B. Boncos. Birahi. Oh, Iya, Nah, duit atau boncos. Iya, dia apa namanya referensi birahi. Itu. enggak, Antum soalnya itu aku baik. sesuai dengan apa yang aku lihat. Iya. Aku ngeliatnya ke sini. Jadi ya birahi gitu. Sis ya. Antum doyan sama laki? Enggak, ini kan ikon birahi yuk ngaji itu sis. Enggak tahu kenapa setiap aku pergi sama sis itu ada aja sesuatu yang berbau vulgar itu. Pas lagi jalan di mana itu di Bandung di hutan-hutan. Dia tiba-tiba kok ada di tengah hutan patung begini itu. Patung. Iya, kemarin dia mergoking cicak Perasaan aku begitu. udah lewat situ itu gak ada. Ini pulang, jalan pulang. Udah sih. Loh kok ada gitu. Maksudnya kayak detektif Conan di mana-mana orang mati. Iya. Ini ada sis di mana-mana kok ada Iya, yang begitu. takdirnya sis di situ. Luar biasa. Kenapa Ini- jadi ke situ ya? Ini judulnya adab loh. Iya. Dan Populasinya barusan nggak adalah beradab. yang tidak beradab. Iya, contoh adab yang salah. Adab yang Itu salah. adab yang salah. Jadi adab itu asalnya kan dari bahasa Arab ya, dan bahasa Arab tuh kita mengenal ada namanya ta'dib. Ta'dib itu artinya adalah mendidik, tapi mendidik di dalam bahasa Arab tuh memang berbeda-beda. Karena taklim itu juga mendidik gitu kan ya. Ta'dib itu juga mendidik. Nah, tapi sebenarnya di dalam padanan bahasa Arab tentang adab ini juga ada yang namanya akhlak. Nah, jadi ada adab, ada juga namanya akhlak. Akhlak. Nah, kalau yang aku pahami sampai dengan saat ini adalah akhlak itu adalah bagian daripada syariat. Nah, jadi kalau ada orang menerapkan syariat Islam terkhusus dalam beberapa hal yang berkaitan dengan sikap, yang berkaitan dengan bagaimana cara dia berinteraksi dengan dirinya sendiri, itu namanya akhlak. Gitu kan ya, kayak kejujuran itu adalah bagian daripada akhlak. Berani. Sebentar, berarti kalau sesuai syariat itu akhlakul karimah. Ya, akhlakul Tidak karimah. sesuai syariat akhlakul mazmumah gitu. Ya, Ya. Berarti kalau orang sholat itu termasuk akhlakul karimah. Salat Apanya itu dulu? adalah tadi benar. Salat itu adalah perintah Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam menyembah kepada Allah. Berarti interaksi antara kita dengan hablum minallah, dengan Allah. Sedangkan akhlak ini lebih kepada bagaimana interaksi kita dengan diri kita sendiri. Oh, Jadi nafsi. ya seperti tadi sifat jujur atau sifat berani atau sikap kita tidak mudah menyerah. Kalau hubungan manusia sama manusia akhlak atau bukan? Hubungan manusia sama manusia itu muamalah. Oke. Tapi dalam muamalah itu ada akhlaknya. Oh ya. Nah, dan ketika kita melakukan sholat itu juga menghasilkan ada akhlaknya. Nah, jadi akhlak ini lebih daripada penerapan syariat yang terpancar melalui diri kita secara pribadi. Nah, itu adalah akhlak. Kalau sholat itu contoh akhlaknya adalah ketika dia sholat khusyuk. Nah, Khusyuk itu akhlak. akhlak ketika sholat. betul. Oke. Dan jujur itu akhlak ketika jual beli. Ya. Nah, gitu. kata beliau tadi kan akhlak itu adalah bagian dari syariat. Maka setiap kita itu taat kepada Allah, menerapkan syariat, di situ akan muncul nilai akhlak dalam diri kita. Nah, maka akhlak ini tidak mungkin terjadi kecuali pada orang muslim. Karena hanya orang muslim yang ketika dia punya kesadaran tertentu, maka dia
mengaitkannya dengan Allah. Kesadaran dengan Allah ini menghasilkan akhlak ini tadi. Nah, maka kalau ada kata-kata bahwasanya oh itu saya baru pulang dari Jepang, itu orang-orang Jepang tuh lebih berakhlak daripada kita, lebih berakhlak Islami daripada kita. Buktinya mereka tuh ngantri, mereka tuh kalau ngomong tuh nggak kasar, mereka tuh selalu mau membantu orang dan segala macam. Itu akhlak Islami kata orang. Sebenarnya lebih tepat itu adalah adab. Iya. Oh. Nah, jadi adab ini adalah hasil ta'dib, dan adab ini Hasil menurut bentukan sistemik ya. Nah, habis bantu orang mereka bunuh diri kan nggak tahu. Iya, nah berarti mereka beradab tapi tidak berakhlak, gitu maksudnya. Karena bunuh diri putus asa itu kan adalah akhlak yang mazmumah tadi, yang tercela, gitu kan ya. Nah artinya kalau kita bicara tentang adab ini adalah lebih tepatnya kalau kita sebut di dalam bahasa sehari-hari ini adalah etika. Bisa disebut adab sama dengan sopan santun nggak? Bisa. Iya. Unggah-ungguh, sopan santun, ini toto kromo. adab adalah sopan santun atau sopan santun bagian daripada adab? Bagian, betul. Berarti yang di luar sopan santun apalagi yang terkandung dalam adab? Ya, toto kromo, unggah-ungguh. Itu sama, itu bahasa Jawanya aja dong. Iya, tapi yang jelas adalah etika-etika yang orang tuh secara universal tuh mau menerima. Makanya kan Universal atau lokal? Universal. Adab itu universal. Adab itu universal. Makanya ada namanya peradaban. Peradaban itu artinya, makanya tadi kan dibilang bagian daripada adab gitu kan. Kenapa? Karena bisa jadi sesuatu yang lokal itu tidak berlaku secara universal misalnya. Tapi yang namanya adab itu selalu pasti disukai oleh orang lain. Makanya wa ta'awanu bil birri wat taqwa, bir ini adalah bentuk kebaikan universal yang diakui oleh semua orang. Misalnya contoh ya, adab contohnya ya, berkata pada orang tua yang lebih tua itu dengan sopan. Ketika melewati dia direken atau dinotis orang tua itu. Atau misalnya ketika kita itu makan, misalnya kita mendahulukan yang lebih tua. Itu adab. Karena semua orang tua suka diperlakukan lembut oleh yang lebih muda. Benar. Nah, itu universal. Nah, kalau misalnya nggak universal, misalnya toto misalnya kromo, lewat depan orang tua nunduk. Yeah. Ini kan kalau di Jawa sopan. Yeah. Tapi mungkin di tempat lain ya itu nggak ada masalah. nggak ada masalah. Atau yang lebih. Tapi kan nggak universal. Iya. Adab itu bisa Adab lokal. bisa universal, bisa lokal. Betul. Berubah. Tadi Jadi bagian coba- tadi. Aku coba barusan tambahin ya. memfolderisasi ini, aku lagi Kayak delete folderku gini yang loh, barusan. foldernya tuh adab itu adalah sebuah perilaku menyenangkan universal, perilaku baik universal. Nah. Di bawahnya ada sopan santun, toto kromo dan segala macam itu. Yang bersifat lokal. Yang bersifat kadang-kadang bisa jadi bersifat lokal. Aku coba tambahin ya. Jadi akhlak itu sesuatu yang berkaitan sama ibadah. Dia praktek uluhiyah, penyembahan kepada Allah. Itu akhlak. Maka Nabi itu menyempurna makarimal akhlak, penyempurna ketundukan sebagai seorang hamba. Itu universal. Nah, adab itu nggak universal. Ada yang universal, ada yang nggak universal. Gimana? Kebalik nggak tuh? Adab itu nggak Kayaknya universal, salah sebut. tapi ada yang universal Adab dan itu tidak enggak. universal. Adab itu enggak. Ini barusan dijelasin panjang lebar universal loh. Karena adab itu adalah bentukan setiap peradaban. Jadi ada peradaban, kemudian peradaban itu punya sikap yang khas, itulah adab-adab. Berarti nggak universal. Ya, tergantung peradabannya. Nah, ini suka. Iya. Maksudnya gini, segmen tadi bilang versus. universal itu sopan. Sopan, Sopan itu universal. Benar. Tapi cara sopan Belum itu tentu di masing-masing universal. tempat itu beda. Iya, makanya kan adab itu berkaitan dengan istislah. Nilai baik yang diwarnai sama uruf. Nah, kalau aku berpendapat nggak gitu ya. Contoh kayak Ayo. gini ya, contoh ya. Tapi nanti kita coba ngomong sampai di tengah ya. Iya, insya Allah yang menang Ustadz kok. Ya, kalau menurutku gini, salah ambil HP lagi. Peradaban itu adalah civilization dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, maka kata-kata civilized itu adalah mengacu pada sesuatu yang bersifat universal, umum. Jadi contoh misalnya gini, kalau ada orang punya sikap baik ya, itu tanpa melihat dia kapitalis juga punya sikap yang bisa jadi Tentu begitu. saja. Dia ketika misalnya contoh sama orang tua dia harus menghormati dan segala macam. Kayak kemarin kita kapitalis. nonton ya kapitalis. Contoh kayak kemarin kita nonton film dokumenter ya tentang yang Dr. Phil itu loh, yang punya anak tiba-tiba anaknya ini bilang orang tuaku nggak relevan bagi aku. Itu semua orang ngebu gitu maksudnya. Mereka nggak senang dengan sikap seperti ini karena ini dinamakan tidak beradab. Nah, tapi mungkin yang dimaksud dengan tadi yang dimaksud Sifrun dengan peradaban itu adalah memang susahnya. Aku ngerti Sifrun mikirnya karena Sifrun memasukkan kata hadoroh. Karena hadoroh itu mesti khos.
Nah, contoh Adab misalnya tuh host. nah itu karena bahasa Adab itu host. Oh, yang mikrofonnya oh gara-gara. ya karena gitu kan karena hadoro itu memang khos, cuman maksud kita di sini bukan peradaban tapi adabnya manusia itu hasil daripada takdib itu tidak khos. Makanya dalam kajian kita nanti kita akan bahas antara hadoroh dan madani. Madani tidak khos, yang bersifat hadoroh itu khos karena hadoroh dipengaruhi oleh akidah. Tapi dalam bahasa Arab hadoroh itu beda dengan adab atau takdib. Nah, jadi kalau kita bicara tentang bahasa Indonesia agak susah karena bahasa Indonesia tuh menjadikan peradaban akarnya itu adab. Oh. Gitu maksudnya. Nah, jadi civilization kalau dalam bahasa Inggris. Nah, sedangkan kalau kita menyatakan dalam kajian kita misalnya hadoroh ini tidak boleh untuk dikopi karena dia bersifat khos seperti kata Sifrun tadi. Nah, jadi kita harus sepakati dulu nih hadoroh dalam arti bahasa Indonesia peradaban gitu kan ya, atau kita bahas adab yang nanti ketika di bahasa Inggrisnya jadi civilization, peradaban, orang-orang yang kumpulan orang-orang yang beradab di satu tempat. Karena itulah orang-orang barat menyebutkan orang-orang yang tidak terpelajar itu not civilized karena mereka tidak melalui proses takdib. Nah, jadi kita sepakati dulu nih adab ini yang mana. Contoh deh kayak gini deh. Orang Barat ataupun orang Cina ataupun orang Indonesia sama-sama menghargai sopan santun tadi, seperti yang tadi disampaikan sama Mas Dayat. Di Jepang ketika mereka sebelum mereka makan mereka mengucapkan itadakimasu gitu kan ya, maksudnya agar mereka makan dengan lahap, makan dengan penghormatan. Ketika sama orang tua mereka nundukin kepala gitu kan ya. Ketika mereka bersama orang asing mereka berusaha untuk pay attention dengan orang asing. Ataupun sesederhana kayak di Jawa itu kalau orang nyuguhin minuman itu mundur jalannya. Nah, itu menurutku tidak dipengaruhi oleh akidah. Sehingga kalau kata-kata khos itu adalah sama dengan dipengaruhi oleh akidah, maka ini tidak khos alias bersifat Itu akhlak universal. kalau dipengaruhi akidah. Kalau pengaruh akidah akhlak betul. Iya. Nah, contoh lagi di Jawa. Adab itu ada pewarnanya, salah satunya uruf. Uruf betul. Kebiasaan. Nah, betul. Makanya kan adab bagi orang Jawa itu berbeda dengan adab sama orang Sumatera. Orang Jawa selesai makan dibalik. Misalkan sendoknya, misalkan ya. Kalau kamu nggak dibalik, aku pernah ditegur sama temanku, kok nggak dibalik, kamu nggak sopan, kamu nggak beradab. Di mana? Di Sumatera? Menurut orang Jawa. Oh, Jawa, iya. Jawa. Tapi menurut orang Sumatera, balik gak ada urusannya. Antum ditawarin makan orang Jawa yang beradab itu ya bilang saya sudah kenyang. Tapi kalau di Sumatera yang beradab itu kamu yang terang-terangan. Ya aku lapar. Iya. Aku lapar, kamu jangan bohong, jangan nipu. Kalau kita langsung ambil makanan malah menghargai yang punya rumah. Iya, Karena berarti yang punya rumah merasa, oh makananku laku. gitu kan. Itu adab. Itu. Maka kayak pergi ke Arab bareng Ustadz Feli kemarin ketemu anaknya Ustadz Alwi, ya Habib Alwi Al-Maliki. Kemarin kan ditawarin makanan tuh, datang aku ambilin semua sebagai penghormatan karena aku orang Jawa. Kok gak berhenti ini makanan ini keluarin terus, gak kemakan hasil akhirnya. Terus aku ngelihat yang lain, oh ternyata kalau mereka gak mau ya bilang aja gini, gak mau gitu aja. Bagi kita kan kalau sudah dibawain gini tuh kan nyakitin ya buat orang Jawa ya. Oh ternyata adabnya di sini seperti itu kan uruf kan, kebiasaan. Betul, makanya menurutku lebih baik kita memisahkan antara urf dan adab. Nah, contoh misalnya kayak sopan santun itu urf. Di Sunda kalau dikasih minum nggak pakai gula. Kalau di Jawa kasih minum pakai gula, itu kan urf gitu kan ya. Tapi adab yang dimaksud di sini contoh kayak kata-kata gini deh. Adab sebelum ilmu misalnya. Adab sebelum ilmu, kata-kata itu kan menginspirasi orang banyak ya. Artinya ketika kita mempelajari sesuatu itu akhirnya orang lebih menghargai adabnya orang sebelum ilmunya orang. Atau kayak kita punya anak lah. Yeah. Ketika kita punya anak, kita lebih menghargai mereka punya adab ketimbang mereka punya ilmu. Nah, makanya kalau kita bahas nanti adab ini sama dengan urf, nanti kita akan berbeda-beda dari timur sama barat berbeda. Aku pikir ada gitu. leveling untuk adab sih, ada akhlak, kemudian ada adab yang universal, ada adab yang sifatnya lokal. Itu benar. Makanya kan adab yang lokal itu yang dikatakan sama orang Minang adat basandi syara basandi kitabullah. Nah, ini orang Minang nanti ikut ngomong nih. Jadi bahaya nih. ada adat, kemudian kita ini jadikan sebagai adab selama dia tidak ngelewatin kitabullah dan syara nih. Itu kemudian jadi sebuah bentuk interaksi sosial mereka yang mereka anggap ini sebagai adab kalau kalian nggak sesuai sama ini. Itu lokal. Ya. Itu lokal. Ada yang sifatnya adab
universal yang diajarkan oleh para ulama. Misalkan Imam Malik, kata kebanyakan orang Imam Malik itu kan ribuan kalau kajian. Kalian dengar nggak? Nggak dengar. Apa yang kalian pelajari? Adabnya Imam Malik sama ilmu. Nggak kan murid-muridnya nggak berani buka lembar catatannya kecuali Imam Malik ngelihat ke sisi yang berbeda. Baru itu pelan-pelan. Kenapa kok kamu lakukan itu? Apakah itu akhlak yang diajarkan sama Nabi? Nabi nggak pernah pakai buku. Tapi ini turunan daripada akhlak itu Penghormatan terhadap kemudian ilmu. menjadi adab yang universal terhadap ilmunya Nabi Muhammad. Ya, nah itu maksudku. Jadi yang kita sepakati bahwa adab ini adalah sesuatu yang memang menyenangkan. Siapapun yang melihat dia jadi menyenangkan. Kalau misalnya itu berbeda-beda berarti itu termasuk tadi yang bersifat lokal atau urf tadi. Misal kayak bagi orang-orang Jawa ketika mereka naruh senjatanya di belakang itu adalah sebuah tanda kesopanan. Tapi orang-orang Sumatera naruhnya di depan. Itu adalah bentuk juga Keseriusan. kesopanan. Bagi mereka kesopanan. Jadi sopan atau tidak sopan ini bisa jadi urf. Minuman dihabiskan atau ditinggalin setengah, itu urf gitu kan ya. Apalagi misalnya Di Jawa duduk kayaknya diangkat kayak gini. nggak boleh. Wah, ini nggak sopan. Betul, nggak sopan banget. Jadi harus turun. Apalagi yang tua Saya di bawah. kecil saya Iya. kalau kaki sampai naik ke Kena sini pukul. di depan ada bapak saya itu wajahnya udah beda. Iya, langsung kena pukul. Dan bapak saya nggak ngomong, saya udah tahu saya salah apa ini. Kemudian saya turun Duduk kaki. di atas nggak Iya. boleh. Betul, Kalau yang tua apalagi di bawah. ya, terus makan. Itu kan urf ya, makan mendahulukan yang tua dulu sebelum bapak makan, yang lain nggak boleh makan. Bahkan nikah. Ya, nikah mendahulukan yang lebih tua. Bapak nikah terlebih dulu. Enggak, kakak Ya, bapaknya pasti yang nikah tertua dulu. Ya bapak kan nikah dulu, kalau nggak nikah nggak Iya, ada iya. kamu harusnya. Iya. Nah, Kan jadi yang paling tua di rumah tangga kita kan bapak. Bapak yang paling besar tante. Iya. tapi betul, urf itu adalah bagian daripada adab, gitu maksudnya. Nunjuk dengan tangan kanan. Dengan menggunakan jempol atau seluruh tangan. Itu kan adalah bagian daripada adab, tapi Iya. yang bersifat lokal yang kita namakan dengan Nah, tadi unggah-ungguh, toto kromo. Nah, pertanyaan Rido berarti adab secara lokal karena apa yang diajarkan di dalam keluarga. Oh, Adab aku pikir apa? tadi adab secara universal. Lokal dong kan Ya, keluarga. keluarga. Oke. Aku simpulin ya. Jadi kita itu kan dalam beragama punya keyakinan. Ada akidah. Akidah ini yang mendorong kita mau ngikutin syariat. Nah, pelaksanaan syariat yang itu kemudian didrive dari nilai-nilai diri kita sendiri itu namanya akhlak. Ya. Nah, sementara ketika kemudian kita berhubungan dengan interaksi dengan orang lain, ini kan ngomongin adab berarti kan? Ya. Adab adalah nilai yang terjadi ketika ada manusia berhubungan dengan manusia yang lain. Nah, adab ini adalah nilai-nilai yang terpengaruhi juga Oleh urf. oleh urf atau nilai adat atau nilai sopan santun di sebuah tempat gitu. Efeknya sebelum kita masuk ke pertanyaan Rido ya, efeknya ketika orang beradab baik seperti apa dan beradab buruk seperti apa? Betul. Ya enggak, ini pertanyaan. Oh gitu. Iya, Oh. apa Pertanyaan antum betul. Oh iya. Apa efeknya? Kan gamai gini, orang yang menjalankan syariat tidak menjalankan syariat ya. Kalau Iya. menjalankan syariat pahala, nggak Iya. menjalankan syariat dosa. Nah, ketika ada orang yang beradab dan tidak beradab, implikasinya apa? Karena Baik dan buruk bagi orang tuh penilaian baik dan buruk. Ya bisa nyakitin hati. ya, karena ranah yang kita bahas kan bukan ranah benar atau salah ya. Karena benar atau salah kan berarti kan syariat. Kita juga tidak membahas ranah baik dan buruk kan. Karena ranah baik dan buruk ini bisa jadi seringkali menurut ahli, gitu kan ya. Sedangkan ini kan adalah bagian daripada tadi yang tumbuh melalui proses pendidikan adab. Makanya aku dari tadi bilang bahwa adab ini adalah ranahnya etika. Nah, jadi kalau ranah etika ini berarti dia Elok. cuma dikatakan Elok elok dan atau tidak tidak elok. elok, indah atau tidak indah. Nah, dan ini mempengaruhi Tepat banyak atau hal. tidak tepat. Jadi tidak masuk dalam memang dosa atau tidak dosa. Tapi bisa jadi orang sakit hati. Nah, sakit Barulah hati- dosa. Baru dosa bisa jadi. Nah, jadi Kalau kita sengaja melakukannya dong. ya apapun itu, tapi yang jelas ranahnya bukan ranah, sebenarnya bukan ranah dosa. Ya kayak dan misalkan pahala. kita naikin kaki, ini Kaki. bertiga. Kan kita tidak dalam rangka untuk menyakiti hati orang Benar. lain. Karena menurut kita ya namanya kita lagi ngobrol biasanya Ya. begini. Ya. Dan untuk aku sama Ustadz nggak ada Nggak masalah, ada masalah. dengan seperti ini. Ya. gitu. Terus ada nih orang Jawa ngelihat kita. Heeh. Wah, Sopan, nggak turunin sopan ya. kakinya. Kan kita nggak dosa dong. Nggak dosa. Nggak dosa. Makanya, kecuali tadi kan dalam kasus tertentu kalau itu bapak kita, nah itu Nah, berarti ini masuknya ceritanya beda. beda lagi. Tapi
pertama-tama kita harus menyepakatin di ranahnya etika. Jadi resiko paling besar dibilang nggak beradab nih orang. Nggak tahu diri lah. Nggak Ya, tahu diri. resikonya dari manusia. Betul. Jadi karena ini soalan ethics. Etika. Tapi kita harus ingat di dalam agama Islam itu terkadang etika itu di atas syariat. Jadi pemahaman orang-orang ketika dia masih membahas tentang syariat itu masih pemahaman yang belum tinggi. Karena orang-orang yang sudah tinggi itu pemahamannya bahasanya bukan ini syar'i atau tidak syar'i lagi. Ini etis atau tidak. Etis. Nah, karena di zamannya Rasulullah kan juga begitu. Itu kan ya. Tapi ini juga perlu ditangkap benar ya. Artinya bukan berarti syariat nggak penting. Syariatnya berarti udah penting. beres, ini level. Benar. Justru syariatnya udah selesai. Kalau Ini yang level kalau lebih yang dulu tinggi. pernah diobrolin kan kayak orang main bola, bahwa syariat itu seperti apa? Lapangan. Bukan garis tepinya. Ya. Yang kalau keluar berarti out, kalau di dalam berarti in. Nah, itu syariat. Ya. Nah, tapi Kan kamu bukan mainnya di pinggir. tapi kan main bola nggak harus di pinggir dong. Iya. Nah, bermain bola yang cantik otomatis kita menggunakan luasan lapangan khususnya yang ada di tengah. Iya. Nah, itu sudah berbicara adab. Jadi tetap Iya. terpagari syariat, tapi ini level yang lebih tinggi benar. Ya, makanya yang sering kali kita bicara soalan perumpamaan main bola itu kan adalah ketika suami istri ya. Kalau suami istri Main mainnya bola masih- ya, sis? Iya, kalau suami istri di Main pinggir bola main suami bolanya gitu kan ya. Contoh nih, ini dalilnya apa Mas? nyuruh aku bikin mie instan, dalilnya apa Mas? Bukan dalilnya begini. Nah, kalau itu dia sama kayak mainnya di pinggir. Kayak orang main bola, kesebelasan main bola, dia mainnya di pinggir. Batasan. Nah, jadinya hakim garis semua. Gitu. Padahal di tengah tuh luas banget gitu. Jadi makanya ketika ada satu suami istri konsultasi, aku bilang kalian tuh kayak main di pinggir lapangan. Karena kalian mainnya di urusan syariat terus, nanyanya apa, hukumnya apa. Aku nggak mau dengar kata-kata hukumnya apa. Karena ketika sama istriku nggak pernah bilang tentang dalil. Yang kita bahas banyak kan mostly adalah etik. Ini etis nggak sih? Ini etis nggak sih? Nah, area etis itu syariatnya udah selesai. Etis nggak sih cara ngomong? Emang kenapa ngomong kayak begini nggak boleh? Coba lihat ya. Karena begitu dalam urusan suami istri ya. Pertanyaan pertama adalah hukumnya apa? Nah, itu nanti jadi parah. Mesti nanti bahasanya susah itu. Paham gak sih maksudku? Bahasanya jadi ribet. Dua-duanya saling nyerang ya, pakai dalil. Nah, pakai dalil dan mereka mencari celah di antara mereka. Tapi kalau bahasanya etika, memang ngomong sama seorang suami itu tidak dibatasin sama syariat berapa desibel gitu kan ya, atau ngomongnya dengan kata-kata seperti apa. Tapi kita sebagai manusia kan punya rasa. Etika itu kan permainannya rasa. Kita tahu kapan istri kita ngomongnya nggak enak, kapan ngomongnya enak gitu maksudnya. Ya, kamu jangan ngomongnya nggak enak dong, gitu kan ya. Aku tuh suamimu loh, gitu misalnya. Nah ini kan ini kan bukan kata mana syariatnya, mana dalilnya ngomong kayak gini nggak boleh. Ya susah juga urusannya di begini. Tapi kalau urusannya kita kembaliin ke etik, di situ etika lebih tinggi daripada syariat, gitu maksudnya. Contoh ya. Banyak ya orang Jawa misalkan nyebut sahabiah atau istri Nabi pakai Siti atau orang-orang perempuan yang ini Siti. Bagi orang non Jawa, apalagi yang datang belajar dari Timur Tengah misalkan ngelihat ini, kok menyamakan nama-nama orang yang mulia pakai nama orang desa. Kok Siti kayak orang desa. Padahal maksud orang Jawa itu Siti kepanjangan dari Sayyidati. Cuman kepanjangan. Sayyidati. Tapi kata mas saya nggak gitu. Apa? Itu katanya lengkapnya Manchester City. Nah, itu ada pengalaman lucu. Jadi Ini kalau aku nggak ketawa ini nggak beradab ya. Iya, itu urusan adab nanti baru ketawa. Iya. Jadi ada ustadz dulu sering ngajar di kampung kan. Anaknya ujian. Iya. Ujian di SD lah. Di pertanyaan ada begini. Siapa ibu dari Nabi Muhammad? Nah, Siti dia Aminah. jawab Aminah. Sama gurunya dicoret. Kenapa? Karena nggak lengkap. Yang benar itu Siti Aminah. Ajib. Bapaknya Protes. yang paham ngajar ngaji protes, datang ke sekolah. Nggak ada nama Siti dalam bahasa Arab. Wow, ini jadi perdebatan yang luar biasa. Kira-kira Siti. Dan itu dimasukkan, nggak tahu ya ini beneran dari Imam Syafi'i atau memang dari kiai tradisional. Enggak, ini tadi akhirnya gurunya dipecat atau anaknya dikeluarin? Ya enggak juga harus dua-duanya. Enggak, kayak belum ada endingnya. Nah, ini kan ada dari Imam Syafi'i atau dari kiai-kiai tradisional, kalau kita atahiyat itu loh.
Nggak tahu antum diajarin Iya, pakai Sayyidina atau Allahumma sholli ala Sayyidina Iya. Muhammad. Iya. Padahal Iya. itu nggak ada. Nggak ada. Itu adab. Siapa yang memulai seperti itu kok sampai bisa katakanlah secara syariat kok sampai dibawa-bawa di dalam sholat nih. Iya. Padahal sholat udah ditetapkan. Kalau aku belajar sejarah, orang pertamanya Abu Bakar. Ketika Rasulullah mau wafat, kemudian Rasulullah itu menyempatkan sholat untuk yang terakhir kalinya, Abu Bakar disuruh jadi imam. Abu Bakar ngeliat Rasulullah, Abu Bakar mundur mengasih persilakan kepada Rasulullah. Itu gak ada ganti imam itu kan gak ada dalam syariat. Tapi Abu Bakar sadar diri, tidak mungkin Rasulullah hidup jadi makmumku. Monggo ya Rasulullah gitu, ngasih. Rasulullah dorong Abu Bakar. Maka kemudian Rasulullah ketika dorong Abu Bakar, Rasulullah gak bisa duduk berdiri, kemudian beliau duduk sholatnya. Jamaahnya. Abu Bakar ngerti ini Rasul duduk, gak mungkin aku berdiri Rasul duduk, jamaahnya disuruh duduk semua. Dan itu kan apa ya? Adab. Kayak improvisasi. Iya. Sama Abu Bakar. Kenapa? Karena di sini contoh ketika adab lebih tinggi daripada syariat. Ketika Rasul selesai wafat ya, terus Abu Bakar menggantikan. Abu Bakar kalau sholat Jumat dia nggak berdiri di posisinya Rasulullah, Nah, itu dia ada. turun satu tangga. Itu ada. Habis itu Umar turun lagi satu tangga. Iya. Usman naik lagi. Usman naik. naik. Iya, Kalau apakah nggak- dikatakan Usman tidak beradab? Oh, nanti bahasannya beda lagi. Ada lagi. Ya. Jadi tadi Siti itu sudah cukup menjadi contoh juga ya. Bahwasanya bukan berarti orang pakai Siti itu mengada-ngada, tapi itu adalah cara untuk menghormati ibu-ibu kita. Nah, ekspresi penghormatannya itu secara lokal. Ya, itu berarti adalah bagian daripada adab lokal. Iya. Yang tentu saja kalau misalnya diperkenalkan di Arab Saudi atau diperkenalkan di Maroko atau di Turki, mereka bingung siapa Siti. Iya, Bingung. itu lokal. Dan itu bisa jadi ya cara-cara orang tersebut. Misalnya kan kayak aku di Arab dipanggil Jokowi. Jokowi murah Jokowi gitu. Iya. Ya, karena bagi dia mungkin Jokowi itu panggilan kehormatan. Iya. Iya. Dianggap sama mereka kalau kita dipanggil dengan nama presiden kita harusnya kita seneng. Iya. Kalau di Arab juga sama. Di Arab itu atau di sebagian orang-orang Muslim yang lain megang kepala itu dan mencium itu adalah bagian penghormatan banget. Penghormatan. Iya. Di kita Di pegang Jawa, kepala coba. Tusuk-tusukan, bunuh-bunuhan. Gara-gara megang Iya. kepala. Kajian itu kalau di Arab memang urufnya serius. Nggak boleh senyum. Nggak boleh ketawa-ketawa, senyum aja jadi Iya. kelihatan nggak Kalau serius. kita bikin yuk ngaji regional Arab kita dibully kali. Mungkin bisa jadi. Kita dicium kepalanya tadi. Ya pakai Cuma batu. diciumnya pakai pedang. Iya, betul. Iya, Jadi iya. artinya memang yang namanya urf itu mempengaruhi. Oke. Hanya saja yang kita bahas tadi kan kalau adab di dalam kehidupan sehari-hari ya kali ya. Kalau di rumah gimana? Di rumah. Nah, ini Aku pikir- pertanyaannya Rindo udah masuk Iya. nih. Iya. Kita masuk ke pertanyaan. segmen kedua. Gini, kalau aku orang Jawa dan sekarang aku hidup di Sunda. katakanlah Jakarta lah, atau misalkan tempat orang yang sudah tidak mengadopsi budaya Jawa. Ya karena aku yang pendatang sebagai orang yang beradab, aku harus menyesuaikan dengan orang yang ada di situ. Iya, kan? lain padang lain belalang. Ayo, cakep. Kan itu sudah selesai. Oh, itu udah selesai. Iya. Kirain terus mau ada Itu bukan pantun, Oh, bukan itu pantun. proverb.